Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita akan bacaan diambil dari Kejadian 47 ayat 1-12. Gembala domba Allah. Saat terjadi kelaparan, Yusuf yang sudah menjadi penguasa membawa seluruh keluarganya tinggal di tanah Mesir. Yusuf berpesan sekiranya Firaun menanyakan mengenai pekerjaan, haruslah mereka menjawab bahwa mereka adalah memelihara ternak. Kejadian 46 ayat 33-34. Faktanya, segala gembala kambing domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Dan ketika Firaun benar-benar bertanya, apakah pekerjaanmu? Dengan terus terang mereka menjawab, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Jawaban kelima saudara Yusuf memuat resiko besar. Jika Firaun tidak berkenan, bisa-bisa mereka diusir keluar. Namun hal itu tidak menyurutkan niat mereka untuk mengakui jati diri mereka yang sebenarnya. Jati diri kita juga adalah seorang gembala. Apapun profesi kita, Tuhan meminta kita agar mengembalakan jiwa-jiwa. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dunia penuh dengan penyesatan dan banyak domba tersesat. Sebagai gembala, kita diharapkan mampu menunjukkan jalan kebenaran pada orang-orang di sekitar kita dan menuntun kehidupan mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dunia tidak menyukai keberadaan para gembala domba-domba Allah. Dunia akan menghina, mencerca, bahkan mengucilkan mereka. Seperti kelima dari saudara Yusuf. Apakah kita berani mengakui jati diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Di hadapan dunia. Lebih dari itu, apakah kita mau sungguh-sungguh menjalankan peran kita sebagai gembala yang baik? Gembala domba Allah yang sejati berani mengakui jati dirinya di hadapan dunia dan bersedia menjalankan perannya. Oke, kita akan membaca dari Kejadian 47. Kejadian 47 dikatakan gini. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya pada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka pada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub pada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Setelah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, tempat yang terbaik di negeri itu di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumahnya, ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Nah, kalau kita pelajari letak geografis gitu ya, tanah Goshen ini di mana tuh?
Tanah Goshen itu di sini ya. Ini Egypt, Mesir. Jadi di timur laut. Nah ini Goshen. Ya. Jadi kalau kita jalan ke sini, ini menuju Hebron, Beersheba, ini Kanaan. Ini Kineret. Kineret itu adalah Danau Galilea yang bentuknya seperti harpa. Ini adalah Dead Sea. Di sini ada Qumran, tempat ditemukan naskah-naskah laut mati. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah sepenanjung Sinai. Kalau diteruskan ini namanya Jazirah Arab di sini. Itulah letak geografis daripada tanah Goshen. Nah, hal yang berikutnya yang patut kita tarik pelajaran dari ayat yang satu ini adalah pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun. Jadi Yusuf ini menunjukkan budaya sopan santun kepada Firaun ya. Sekalipun Yusuf adalah orang kedua di Mesir, dia tidak seenaknya memasukkan sembarangan orang. Dia ada budaya sopan santun. Nah ini pertemuan yang menegangkan ya, kita bahas ya. Ayat 2 dan 3. Dari antara saudara-saudaranya dibawanya sama Yusuf itu cuma 5 orang toh. Nah kenapa cuma 5 ya, nanti ya ada penjelasannya ya. Kemudian Firaun bertanya pada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Pertanyaannya, kenapa sih pertemuan ini kok menegangkan ini? Karena gini ya, karena profesi dari keluarga Yusuf itu memelihara kambing domba. Sedangkan bagi Firaun kambing domba itu sesuatu kekejian bagi orang Mesir. Kok tahu dari mana? Nah Kejadian 46 ayat 34 dikatakan gini. Maka jawablah hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Perhatikan baik-baik. Segala gembala kambing domba, kekejian bagi orang Mesir. Aneh ya. Kenapa ya keji? Nah, sekarang gini ya. Sebelum jawab itu, sekarang perhatikan situasinya. Situasinya itu seperti gini loh. Karena orang Mesir itu menyembah kambing dombanya, menyembah kambing domba sebagai dewa. Sedangkan orang Israel mengkonsumsi kambing domba. Kok tahu kalau orang Mesir itu menyembah kambing domba itu sebagai dewa? Nanti ada buktinya. Bukti arkeologis. Bukankah kedua hal ini bertentangan? Iya toh? Kalau yang satu itu nganggap sebagai dewa, yang satu anggap sebagai gembala. Lalu gembala nanti disembelih. Gitu loh. Bahkan jika Firaun tidak suka, bisa-bisa Firaun itu membunuh daripada keluarga Yusuf. Dugaan saya itulah sebabnya kenapa Yusuf membawa 5 tok. Mungkin seperti itu ya. Nah ini ada bukti. Ada di Tempel Karnak di Luxor, kota kuno di Mesir. Itu ada pahatan-pahatan yang berbentuk kambing dan domba yang disakralkan oleh orang Mesir kuno. Jadi ini enaknya belajar daripada sejarah ya. Jadi memang ada kambing domba, bukti-bukti sejarah seperti itu. Sehingga melalui bukti-bukti sejarah ini akan membantu pemahaman kita untuk memahami kenapa sih kok orang Mesir itu bagi gembala itu profesinya itu sangat rendah bagi orang Mesir. Karena gembalanya itu mengembalakan kambing domba yang adalah dewa mereka. Gitu ya kurang lebih. Nah, Keluaran 8 ayat 26 ini menjelaskan lebih jelas lagi nih. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Yehova, Yahweh Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Ya, jadi biasanya orang Yahudi kan menggunakan kambing domba sebagai persembahan dibakar. Habis itu dimakan. Bagi orang Mesir itu bakar dewanya. Itu sebabnya Musa ngomong, apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Begitu ya. Oke, ayat 4. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Jadi rupa-rupanya
kelima orang yang ada saudara Yusuf ini sangat memohon sekali lagi untuk diizinkan ke Goshen. Karena takutnya begitu Firaun itu tahu profesinya itu sebagai gembala, takutnya tuh tidak jadi memberikan Goshen. Gitu ya. Takutnya seperti itu. Sehingga mereka memohon untuk kedua kalinya. Tapi memilih area Goshen ini memang tepat ya. Karena Goshen ini adalah banyak rumputnya dan merupakan area yang terpisah dari masyarakat Mesir pada umumnya. Nah kemudian ayat 6 dikatakan ini dapat approval dari Firaun. Firaun ngomong gini ya, tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah pada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Sambutan yang hangat dari Firaun kepada keluarga Yusuf. Luar biasa. Kirain si Firaun ini marah besar karena profesinya gembala. Ternyata dengan rahmat Tuhan yang luar biasa, Firaun tidak marah loh. Kalau kita mau berlogika ya, kenapa ya kok Firaun itu tidak marah ya? Karena Firaun itu utang budi sama Yusuf. Yusuf itu berjasa setidaknya 7 tahun pada masa pemerintahan Mesir. Dan Firaun dapat melihat kegenapan dari arti mimpinya dalam kehidupan nyata. Jadi Firaun ini sangat-sangat menghormati Yusuf. Malahan Firaun ini memberikan lowongan pekerjaan pada keluarga Yusuf untuk menjadi pengawas ternaknya. Ya tentu saja pengawas ternak ini bukan kambing domba, mungkin sapi atau apa gitu ya. Yang penting bukan dewa yang disembah oleh orang Mesir saat itu. Kemudian Firaun bertanya pada Yakub, berapa usiamu? Gitu ya. Kemudian Yakub jawab, tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku. Tahun-tahun umurnya Yakub itu berjumlah 130 tahun. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah seperti ini. Di dalam Kejadian 12 ayat 7 dikatakan, Tuhan itu menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Loh, sudah berjanji memberikan keturunanmu negeri ini. Tapi permasalahannya, kenapa kok Yakub itu tetap pindah-pindah mengembara? Bukankah katanya janjinya negeri ini diberikan kepada keturunanmu? Nyatanya tetap pindah-pindah. Jadi kapan ini digenapi? Digenapinya jawabannya itu pada waktu zaman Raja Daud. Saudara perhatikan baik-baik. 1 Tawari 11 ayat 4-9. Daud dan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata pada Daud, engkau tak sanggup masuk kemari. Tapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daudlah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, dia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya menyerang lebih dulu, maka dia menjadi kepala. Jadi intinya Daud itu semakin besar kuasanya sebab Tuhan semesta alam menyertai dia. Jadi pada waktu zamannya Daud, janji Tuhan kepada Abram digenapi. Jadi tanah itu benar-benar diduduki oleh orang Israel dan orang Israel tinggal di Kanaan. Nah, ayat yang 11 dikatakan, di tempat negeri yang terbaik itu ada tanah namanya Rameses. Rameses itu artinya Ra itu putra, Ra itu nama dewa, Mesesnya itu putra. Jadi Rameses itu adalah putra dewa Ra. Sedangkan dewa Ra itu siapa? Itu adalah dewa matahari. Dan Yusuf ini bertanggung jawab penuh ya. Akhirnya dia dapat approval dari Firaun untuk tinggal di tanah itu. Dan Yusuf tuh memelihara ayahnya, saudaranya, seisi rumahnya menurut jumlah anak-anak mereka. Jadi Yusuf sangat memperhatikan kelangsungan hidup keluarganya. Yusuf tidak memanjakan keluarganya dengan memberikan tanah Goshen sehingga keluarganya tetap dapat aktivitas seperti ketika di Kanaan. Jadi maksudnya gini ya. Yusuf itu tidak cuma gini loh ya. Ayo kamu tinggal di sini, semuanya tak berikan kepadamu. Enggak.
Jadi Yusuf itu tidak memanjakan. Yusuf tuh pengen ketika keluarganya itu tinggal di Mesir. Sama persis ketika mereka tuh tinggal di Kanaan. Jadi tetap ada aktivitas cocok tanam lah, untuk beternak lah, atau apapun juga. Jadi tidak menggantungkan diri itu kepada Yusuf. Jadi Yusuf ini memang tidak memanjakan keluarganya. Tapi tidak membajakan. Tidak memanjakan bukan berarti tidak bertanggung jawab. Tetap bertanggung jawab. Tanggung jawabnya menyediakan tanah yang digunakan untuk beternak, bercocok tanam dan lain sebagainya. Jadi Yusuf tidak menaruh dendam atas apa yang terjadi di masa lalu. Ini penting ya. Jadi kalau misalkan orang dikuasai oleh dendam, maka orang itu tidak mungkin bisa mengampuni. Tanpa Kristus yang ada di dalam hatimu, tidak mungkin engkau bisa mengampuni sesamamu manusia. Saya ulangi sekali lagi. Tanpa Kristus ada di dalam hatimu, tidak mungkin engkau bisa mengampuni sesama manusia. Oke, renungan kita pada hari ini selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.